Nah, yang pertama yang akan kita pelajari, buka bukunya halaman 52. Ini subtema 2 perubahan lingkungan ya. Di subtema 2 perubahan lingkungan. Nah, kita akan belajar tentang perubahan lingkungan. Dan sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, Ustadz ingin menyampaikan bahwa pembelajaran kita ini sangat erat kaitannya dengan daerah di mana kita tinggal sekarang, yakni di Batam. Kenapa? Sekarang Batam sedang mengalami perubahan yang sangat besar dalam hal lingkungan. Nah, coba kalian perhatikan dengan seksama di gambar A dan gambar B. Kalau kalian lihat gambar A dan gambar B, akan sangat nampak sekali kontras ataupun perbedaan dari kedua gambar tersebut ya. Gambar yang pertama, gambar yang hijau, banyak pepohonan, kemudian ada ya pohon kelapa di situ ada, pokoknya sangat hijau rindang. Gambar yang kedua, subhanallah, tanahnya retak, rumput, kekeringan ya, nggak ada tanda-tanda kehidupan, tumbuh-tumbuhan yang bisa dikonsumsi di situ. Sangat berbeda sekali. Ada dua perubahan lingkungan atau perbedaan daripada keadaan lingkungan di dua gambar tersebut. Nah, ada yang satunya hijau, subur pepohonannya, kemudian yang kedua kering tanahnya, bahkan sampai retak-retak tanahnya karena saking keringnya. Nah, mengenai perubahan lingkungan, dan Ustadz, kita lanjutkan. Nah, kita akan belajar tentang siklus air tanah. Ya, siklus air tanah ini masih ada hubungannya dengan pelajaran yang kita pelajari di subtema 1 kemarin, yakni tentang siklus air. Nah, masih ingat nggak tentang ini, pengertian daripada siklus air? Ayo, masih ingat nggak? Nah, siklus air itu apa? Siklus air adalah sirkulasi air yang terjadi terus-menerus dari bumi atau laut ke atmosfer, kemudian dari atmosfer kembali ke bumi atau ke laut atau ke sungai ataupun ke danau-danau. Nah, yang penting dia kembali sirkulasi air itu dari air yang tergenang di muka bumi kembali ke atmosfer, kemudian kembali lagi ke ke bumi kembali. Ada 3 proses kemarin. Ini ada evaporasi, resipitasi, dan juga ada kondensasi. Nah, masih ingat ya istilah bahasa Indonesianya? Nah, Ustaz nggak perlu jelasin lagi. Ustaz yakin nih pasti udah pada tahu semua apa itu evaporasi, resipitasi, dan juga kondensasi. Masya Allah. Nah, siklus air tanah. Kemarin kita belajar tentang siklus air. Nah, kalau siklus air berarti air itu dia menguap ke atmosfer, menguap ke angkasa, menguap dan membentuk awan. Tapi kalau siklus air tanah berarti air tuh dia turun ya. Dari awan, dari titik-titik air di awan itu dia turun, kemudian dia masuk ke dalam bumi. Nah, di situ ada penjelasannya. Kalau proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Nah, tapi kalau siklus air tanah berarti ada air yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta bebatuan. Nah, air yang masuk ke dalam tanah ini yang kemudian menjadi air cadangan atau menjadi sumber air. Nah, nanti dia akan membentuk apa, kita akan pelajari nanti. Nah, perhatikan ya, ada gambar di situ, hutan menjaga ketersediaan air. Masya Allah, ini sangat besar ini pengaruh hutan, hubungan antara hutan, laut, udara. Ada laut, darat, dan udara, hubungannya sangat luar biasa. Maka kita sebagai anak yang soleh, kita harus menjaga lingkungan kita.
Dalam musim apapun lingkungan kita akan tetap terjaga kalau kita dari diri kita sendiri kita mampu menjaga lingkungan di sekitar tempat tinggal kita. Nah, ini air cadangan itu tadi air yang masuk ke dalam tanah ya. Nah, air cadangan itu akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Nih, harus ada daerah peresapan air. Kemarin kan kita udah belajar juga kan. Jadi kalau semua tempat udah semenisasi, di aspal gitu, ya nggak ada lagi daerah resapan air. Daerah resapan air itu ya harus banyak tumbuhannya, hutan, ya, banyak pohon. Karena fungsi pohon itu dia untuk akar dari pohon itu dia untuk menyerap air. Nah, supaya tanahnya tuh subur, tanahnya tuh tetap kuat, nggak terjadi longsor atau nggak terjadi banjir. Nah, karena kalau sampai seperti itu, nah maka bisa terjadi bencana alam. Kalau kita sendiri, manusia sendiri dia merusak apa yang seharusnya dia jaga. Karena seperti kita tahu semua bahwa kita manusia diciptakan Allah untuk apa? Untuk apa kita diciptakan? Kita diciptakan Allah untuk menjadi khalifah di atas bumi. Maka kita bertanggung jawab atas apa yang kita jaga ini. Karena bisa jadi Allah akan tanya kepada kita. Nah, apa yang sudah kita lakukan di tempat di mana kita tinggal? Nanti Allah tanya kepada kita, kita jawabnya apa? Ana buang sampah sembarangan. Nah, gini kita nggak bisa berbohong di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi seperti itu. Harus ada tempat-tempat peresapan air. Harus tersedia tempat-tempat resapan air. Karena air itu dia akan lebih mudah meresap kalau tempat itu terdapat banyak tumbuhan. Karena kalau sudah tidak ada tumbuhan, tempat semuanya disemen biar bersih, biar keren, biar kakinya nggak kotor. Tapi efeknya besar, akan terjadi banjir bandang, tanah longsor, hal-hal yang tidak kita inginkan bersama tentunya bisa menghambat aktivitas kita. Nah, dan juga air, fungsi daripada akar yang menyerap air tersebut. Ya tadi Ustaz katakan itu membuat struktur tanah menjadi lebih kukuh dan tidak mudah longsor. Nah, jadi hutan tuh berperan sekali anak Ustaz. Hutan ya, tempat-tempat yang banyak pepohonan, rawa-rawa, tempat-tempat yang hijau. Nah, itu masih fungsinya sangat besar dalam proses penyimpanan air untuk kebutuhan kita manusia. Nah, saat ini kan coba kalian perhatikan anak Ustaz sekalian. Di Batam sedang terjadi apa sekarang? Siapa yang tahu? Sedang terjadi kekeringan. Subhanallah. Sedang terjadi kekeringan. Nih. Stok air kita mulai berkurang. Bahkan sampai ATB ATB itu apa? Adia Tirta Batam. Adia Tirta Batam memberikan pengumuman bahwa perusahaan air minum ini bahwa mereka akan mengurangi penggunaan air untuk warga Batam. Katanya sampai 2 hari dalam sepekan. Subhanallah. Sehari nggak ada air aja. Wah, kacau ya. Kayak mana kita mau mandi, kita mau beraktivitas masak, sholat juga kita butuh air. Mana mau sholat nggak ada air buat mandi, buat wudu. Nah, mungkin bisa tayamum, tapi kan kalau kita mandi, nggak mungkin kita nggak mandi pergi sholat. Nanti badan kita bau, nanti terganggu pula orang di samping kita. Nah, jadi seperti itu. Bahaya kalau terjadi nggak ada resapan air, tempat resapan air nggak ada pohon, nggak ada hutan, sangat berbahaya. Karena Ustaz bisa terjadi banjir, longsor, kekeringan. Batam lihat sekarang nggak ada nggak ada hujan dalam beberapa hari, udah hampir beberapa bulan ini. Sampai terjadi kekeringan, stok air bahkan berkurang. Nah, salah satu akibatnya karena itu. Coba kalian lihat, kalau kalian kita kemarin jalan-jalan ke Telaga Bidadari tuh, masih ingat kan? Pohon-pohon di sana banyak yang ditebang, bahkan hutannya sengaja dibakar.
Mana kita lihat kita ke sana airnya kering. Di Telaga Bidadarinya pas kita perjalanan ke sana airnya banyak yang sudah kering, sungai Ladenya. Subhanallah. Kita kalau kering terus-menerus gimana nanti? Gak ada persediaan air untuk kita. Hutan sudah digunduli, dibangun gedung-gedung tinggi, katanya keren. Nah, keren-keren tapi efek jangka panjangnya nggak bagus. Bisa membuat warga Batam bisa-bisa nggak bisa mempunyai persediaan air karena udah habis. Hutannya digunduli, semua tempat udah disemen semuanya. Wah, ini nanti yang ditanami pohon palsu kayak di Nagoya, di pinggir-pinggir jalan di dataran Engku Hamidah. Nah, ada pohon di situ tapi pohon palsu, pohon plastik. Nah, Nana Ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita Nana Ustaz sebagai anak yang soleh, sebagai orang Islam yang telah Allah ciptakan kita ke atas muka bumi sebagai khalifah, sebagai pemimpin, maka kita harus bertanggung jawab. Karena apa? Semua pemimpin itu akan Allah ambil tanggung jawabnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatin. Setiap manusia, setiap kalian itu adalah pemimpin. Setiap kita adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan Allah Subhanahu Wa Taala minta pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Kalau nggak bisa, siap-siap kena azab dari Allah. Dan kita tahu inna azabi lasyadid. Azab Allah itu sangat pedih. Jadi bukan hanya di dunia kita sengsara, kering, banjir, tapi di akhirat pun bisa-bisa kita mendapatkan siksa dari Allah. Karena kita nggak bisa bertanggung jawab menjaga bumi kita. Nah, misalnya dengan cara kita nggak boleh buang sampah sembarangan, ya kan? Coba kita buang sampah terus-menerus di satu tempat penuh dengan sampah. Nggak ada tanahnya, airnya turun, nggak bisa meresap ke dalam tanah. Ditutupi sama plastik. Kalau plastik kan kalau kita taruh plastik ini misalnya di atas gelas, kita tuangkan air. Airnya bisa masuk dalam gelas nggak? Nggak bisa, ditutupi sama plastik. Sama seperti itu kalau kita buang sampah sembarangan. Nanti turun hujan, airnya nggak bisa meresap ke dalam tanah karena ditutupi sama plastik tersebut. Nah, jadi anak Ustadz sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu ya. Karena kalau anak Ustadz kalian, kalau airnya dia turun, kemudian dia diresap oleh tanah, oleh akar-akar pohon, maka itu bisa menjadi stok air untuk kita. Bisa menjadi air hujan. Maksud Ustadz? Afwan, salah pula. Maksudnya jadi air sumur, ya, atau air-air yang bisa menjadi persediaan di ATB, bisa diserap, bisa diambil kembali, gitu, untuk dipakai untuk kebutuhan masyarakat Batam. Coba kalau nggak ada pepohonan, nggak ada lagi, nggak bisa. Yang terjadi apa? Kenapa bisa terjadi kekeringan? Karena salah satu halnya ini juga. Karena ketika air turun, nggak ada lagi yang meresap airnya, nggak ada yang bisa menyimpan cadangan air tersebut. Akhirnya pas musim panas, musim kemarau, terjadi kekeringan. Karena apa? Nggak ada resapan air di dalam tanah, sehingga terjadi kekeringan yang lama ketika musim kemarau terjadi dan hujan nggak turun dalam waktu yang lama. Oh, bahaya, bisa terjadi kekeringan di mana-mana. Nah, Ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lihat dia di baris yang terakhir, ya, di kalimat terakhir di halaman ini 55 itu. Nah, menurunnya proses penguapan ini menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan. Ya, kalau sungai kering, danau kering, nggak bisa hujan, susah juga hujan. Karena apa? Yang mau menguap apa coba? Kira-kira kemarin kita belajar yang menguap apa? Air kan namanya penguapan, perubahan dari cair ke gas. Kalau nggak ada cairan, nggak ada air, nggak ada yang bisa menguap, anak Ustadz. Kering. Kayak mana mau turun hujan di Batam kalau airnya kering? Nggak bisa, nggak ada resapan air, nggak ada airnya, nggak ada yang muap ke awan sana membentuk titik-titik hujan. Nggak ada proses resipitasi, nggak ada proses kondensasi, nggak ada proses penguapan. Macam mana mau terjadi resipitasi sama kondensasi kalau nggak ada proses penguapan atau evaporasi? Jadi harus semuanya seimbang. Kita sebagai manusia bertanggung jawab untuk semua menjaga bumi kita supaya
siklus-siklus sirkulasi perputaran kehidupan kita tuh tetap lancar dan tetap pada tempatnya, akhirnya yang menikmati kita juga menikmati semua itu. Nah, kalau kita tuai, kita lakukan yang baik, maka kita akan memetik yang baik. Tapi kalau yang kita tuai benih-benih yang rusak, perbuatan-perbuatan yang rusak, nanti kita petik pun pasti hal-hal yang sama seperti yang kita tuai. Nah, usah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu penjelasan tentang siklus air tanah ya. Nanti akan lebih dijelaskan lebih banyak nanti di pelajaran 2 ya. Ini untuk pelajaran 1 dulu. Nah, kemudian di pelajaran 1 ini, nah seperti biasa ada tugas ya. Oke, ada tugas. Ya, ada tugas untuk pelajaran 1, yakni Ustaz sekalian, kalian akan Ustaz suruh kerjakan di di halaman nih 1, 2, 3 ini 1, 2, 3 di halaman 56 ya, di halaman 56. Di halaman 56 ini kalian baca lagi tadi yang siklus air tanah itu, kemudian kalian kerjakan di buku tulis. Oke? Ingat ya, kerjakan di buku tulis. Kerjakan di buku tulis. Nanti disimpan dulu, nanti Ustadz akan bikin tugas di Google Classroom. Kemudian kalian akan upload seperti tadi catatan itu. Nah, kalian akan upload jawaban kalian itu untuk menjawab halaman 56 ini di Google Classroom. Kalian akan upload ke Google Classroom dan Ustadz akan beri nilai. Nah, kemudian yang tentang batu bata dan juga ini batu bata ini ada kaitannya Ustadz dengan tanah, karena batu bata ini dia merupakan batu yang terbuat dari tanah liat yang dibakar ya, dibakar dalam panas yang tinggi. Sama seperti kita belajar kemarin, ada beberapa perkakas dari keramik yang terbuat dari tanah yang dipanaskan dengan panas yang tinggi. Sama juga batu bata. Batu bata itu biasanya tanah liat ya. Tanah liat itu dia sifatnya dia menyerap air. Tanah liat itu tanah yang bagus lah. Dia itu menyerap air. Jadi kalau dibikin batu bata atau dibikin jenis-jenis karya-karya seni rupa yang lain, dan dia bagus tanah liat itu karena dia strukturnya bagus, karena dia sangat bagus dalam menyerap air. Nah, salah satu hasil daripada itu ya batu bata. Kalian pernah lihat batu bata ya? Nah, batu bata bukan untuk yang lempar kepala orang ya, jangan. Bukan. Batu bata tuh dia batu yang dia terbuat dari tanah liat yang dibakar dengan panas yang tinggi. Nah, insyaallah nanti kita akan jelaskan tentang pelajaran 2. Nah, Ustadz mau sholat asar dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.